semuanya, welcome to Obrolan Anak Milenial. Selamat tahun baru. Kok jadi lagunya? Kok jadi lagu? Kayaknya tadi bridging nggak? Tadi kita waktu briefing nggak gini deh. Selamat tahun baru semuanya, tahun baru 2022. Tahun yang baru dan kita juga episode ke-10, maka kita membuat sebuah breakthrough Waduh, baru nih apa supaya tuh, Kak? teman-teman gak Apa tuh, bosan. Kak? Jadi mulai sekarang kita akan berusaha supaya setiap waktu kita ada have fun dulu. Jadi kita akan main games dulu teman-teman. Nah, aku rasa sih pasti semua udah pada ngerti ya. Hari ini kita akan main games namanya TOD, Truth or Dare. Waduh. Wih. Permainan-permainan bahaya kayak gini nih. Baru main TOD langsung. Nah, udah main TOD di gereja lagi kan? Kalau lu bohong, udah deh, selesai. Bukan hanya dapat dare, tapi juga dapat dosanya ya. Iya. Nah, hari ini karena kita akan main TOD, tentunya sangat gak seru kalau misalnya kita yang mimpin, kita yang main juga kan gak seru ya. Betul. Jadi hari ini kita akan mengundang Wow. suaranya saja. Wah, Waktu dan gitu. tempatnya dipersilakan kepada produser kita ya. Silakan kepada Cimairi. Jadi ini nggak settingan ya? Nggak settingan. Nggak settingan. Kita juga nggak tahu pertanyaannya Kita nggak apa tahu ya? pertanyaannya. Kita benar-benar nggak tahu. Kita nggak kenal ya Ci ya, nggak pernah ketemu sebelumnya. Tadi udah disebut produser kita. Udah sebut ya, oh ya benar Jadi juga. tolong jangan kasih pertanyaan yang aneh-aneh, Ci. Siap. Pokoknya ini ceritanya baru di briefing nih sama anak-anak dan dikasih waktu 5 menit untuk mikir. Jadi pasrah aja ya kalian semua ya. Oke. Bambang dulu. Ayo. Lu putih ya? Tuh, dua. Ini janjian. Bertingkah seperti ayam sampai game ini selesai. Ini kayak lebih kayak monyet, malah mau Tahu nggak? Ayam tuh kalau mau makan gini, terus dia gini dulu nih. Dia yang kanan kiri, terus dia gini-gini, baru dia gini. Kalau udah makan dia baru gitu. Iya. Nah, gitu Wah, tau itu nggak? palanya dong maju mundur. Hah? Nah, itu maksudnya. Iya begini. Gitu. Oke, lanjut. Next. Ceritakan kesalahan hidup yang pernah lu perbuat tapi ternyata diubah menjadi berkat oleh Tuhan. Pakai gaya beberapa lause-lause kita yang keren ini ya. Jadi waktu itu gue itu tuh masuk yang orangnya iri gitu, iri. Jadi sama orang itu ya apa ya, lihat orang sukses, lihat orang tuh punya banyak temen, jadi iri. Jadi gimana ya, pokoknya pengen jadi sama mereka gitu, pengen jadi seperti mereka gitu. Jadi di dalam hati tuh muncul selalu kayak, oh gua harus kayak mereka nih. Salam 5 jari. Salam 5 jari. Salam 5 jari. Panis harus lebih kencang. Jadi waktu itu ya tadi seperti yang udah dikatakan gitu ya. Ya jadi sering banget waktu itu kalau misalnya ngeliat orang punya banyak teman, orang punya banyak pelayanan itu ya. Jadi suka iri, jadi suka lebih baik ke iri sih. Jadi kayak pengen sama kayak mereka. Jadi kayak itu tuh selalu menendam di dalam hati dan akhirnya ya terus bertahun-tahun gitu ya. Jadi orang yang introvert, jadi orang yang nggak mau maju gitu. Jadi orang yang kayaknya apa-apa ngeliat negatif mulu. Oke, jadi gini guys. Jadi akhirnya ketemu satu orang yang mengubah hidup gua, ikut pelayanan jadi usher. Dan di situ udah ganti ya. Ganti orang. Lebih karena tersangka bikin bakso pakai boraks ya. Iya jadi ya guys. Iya, itu banget Mbak. Jadi one day after pelayanan itu akhirnya ya sering intens ikut pelayanan, seminggu sekali. Dalam sebulan itu bisa 2 kali. Dan akhirnya ya itu mengubah hidup sih karena ketemu banyak teman, ketemu banyak lause-lause juga, termasuk lause step, lalu lause-lause yang lainnya juga. Dan akhirnya ketemu banyak orang dan di mentorin gitu-gitu dan akhirnya kenal Tuhan lebih dalam. Nah akhirnya Tuhan bisa pakai dari gue yang sering iri itu. Saya. Bokap gue Saya, dari saya yang suka iri
jadi berkat buat orang lain, jadi bisa nemenin orang lain yang mungkin dia juga iri, dia juga introvert, dia yang kadang suka juga jatuhin dirinya sendiri. Akhirnya saya juga terpanggil waktu itu melayani di Korem Hamba Tuhan selama juga. Terpanggil jadi melayani hamba Tuhan enggak? bukan. Oh enggak, oh iya. Bukan. Petok aja udah, petok aja. Petok. Saya di Korem lebih dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun untuk jangkau anak-anak yang diam-diam, yang suka diam-diam dan bantu pertumbuhan rohani mereka. Reja. Ceritakan aib atau penyesalan di hidup lu yang menghantui lu sampai sekarang. Jadi itu kejadiannya tuh pas SMA 1. Itu pas kondisi itu kan gue masih belum bisa bawa motor. Oke, gue tahu nih. Terus ada satu momen gue lagi main ke rumah teman gue dan dari rumah kemarin dari rumah teman gue itu kita pengen makan di pinggir jalan gitu, bawa motor. Ya teman gue pinjemin motor ke gue, bilang katanya coba-coba aja bawa motor. Pas itu motornya juga bukan motor metik, motor bebek. Jadi itu pas sama temen dia dong. Jadi pas itu ya udah gue coba aja, gue asal masuk, gue injek bagian giginya itu, gue injek gigi 1 maju, terus gigi 2 maju, gue injek sampai gigi 3 maju. Pas itu kan pas itu kondisi jalan kan lagi kosong tuh, untungnya kosong dan jalannya lurus. Pas itu kan kondisinya gue ngikutin teman gue di depan kan, dan ada satu momen dia teman gue dari jalan lurus tiba-tiba belok ke kiri. Nah kondisi gue gigi 3 kan, gue nggak tahu ini gimana caranya nih, ya udah gue paksa belok aja tanpa turunin gigi, jadi gue kayak bawanya cornering gitu. Dan kondisinya pas gue belok gitu ada bajai, bajainya lagi berhenti di pinggir jalan. Nah pas gue lagi belok gitu, akhirnya untungnya gue gak nabrak bajainya, gue lebih ke nabrak antara bajai, trotoar, gue nyelip di situ. Udah deh, Valentino Rossi aja minder liatnya. Bajainya temen-temen gue yang duduk di belakang, dia langsung loncat. Jadi ya udah deh, akhirnya gue kena marah sama tukang warung di depan situ. Terus ya udah deh, itu teman-teman gue jadinya ngeledekin gue semenjak itu. Lu nabrak bajai itu jadi aib deh. Jadi selama SMA kelas 1 itu gue diceng-cengin terus soal itu. Jadi sekarang kita panggilnya Reza Bajai. Dari kemarin ceritanya bajai mulu. Lompat tali sambil nyanyi happy ya ya ya. Kalau kena kaki ulang ya. Enggak dong. Happy ya ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Rusak image gue udah. Ceritakan resolusi lu tahun lalu beserta hasilnya sambil nge-rap. Ini mah emang penyanyi. Emang penyanyi dia. Tuh udah siap dia padahal. Bang. Tereng. Lu mau apa? Mau nge-rap. Sariosa, agak bisa. Ayam, ayam. Bunyi ayam. Bagus juga. Produser tolong. Halo semuanya, nama gue Bella. Resolusi gue tahun lalu gue mau jadi produktif, tapi jadi nggak jadi. Harusnya gue mau jadi influencer, tapi nggak jadi apa-apa karena kerjaan gue rebahan doang. Ya guys, jadi segitu aja gamesnya udah cukup ya. Nah, jadi kita hari ini akan ngebahas resolusi. Memang kan tadi Bella juga udah nyinggung sedikit di gamesnya, tadi ada resolusi, dia nge-rap soal resolusi tahun lalu, katanya mau jadi influencer. Nggak influencer juga sih sebenarnya, aktif di sosial media, cuman tadi takutnya kepanjangan. Emang banyak aja alasannya, emang paling bisa ngeles. Ya, tapi kan tahun lalu jadi akhirnya nggak terlaksana ya? Enggak, karena rebahan doang dan jadinya Setahunan tuh lebaran doang. nggak juga sih, nggak tiduran doang Ya juga sih ampun, gitu, cuman setahun. kayak ya udah jadinya karena bukan rebahan sih, jadinya kayak males gitu karena seperti yang kalian tahu aku tiba-tiba jadi jerawatan, jadi aku males, jadi kayak aku nggak mau. Jadi aku menjauhi, anti sama kamera, jadi ya udah deh aku nggak jadiin. Ya udah deh, intinya gitu. Kebetulan gue pengen nanya sih buat kalian tuh, kayak kalian punya resolusi apa tahun ini? Kan udah lewat berapa minggu ya? Apa? Bebas dari jerawatan. Aku mau ke dokter sebentar lagi. Ya mungkin dokter boleh komen ya. Langsung aja kasih nomor kontaknya biar dia kontak. Terus lo apa? Apa ya? Gue tipe orang yang gak pernah bikin resolusi sebenarnya. Oh iya? Tapi kalau disuruh Jadi ini cowok-cowok yang gak punya tujuan ke Bukan depan tujuan. ya. Jadi buat cewek-cewek hati-hati ya. Kita framing dia. Nggak. Kenapa? Apa ya? Ini kan tahun terakhir gue kuliah. Semoga
semoga. Jadi Harus dong. ya harus. Jadi gue resolusinya pengen lulus dengan baik, mengakhiri perkuliahan ini dengan baik. Nggak usah jauh-jauh, magang dulu udah apply Iya, belum betul, itu magang. dia. Gimana nih? Ya, udah harus magang tapi dia belum magang sekarang nih. Gimana? Mohon maaf nih, Anda siapa sih? Siapa ya dia? Iya nih, kuping saya gatel gitu kan. Oh iya. Iya ya magang lo gimana Ya, sih itu. lo? Mau punya cewek kepastian. Iya. Waduh. Lanjut ya. Lanjut. Gimana? Gua, Hah. kayak sama deh kurang lebih sama Felix, maksudnya nggak spesifik ada resolusi gitu. Cuman kalau misalnya ditarik ke belakang gitu ya, ketarik ke 2020, 2021, gue jelek banget jam tidurnya. Oh. Tapi kemarin-kemarin juga jelek sih. Jadi masa tahun baru udah jelek gitu, udah gagal gitu ya. Ya mungkin ya ke depan sih emang harus niat sih. Jadi diatur time managementnya supaya ya tidurnya Pola bisa- hidup. Pola hidup. Pola ya, hidup. Nah, Itu Bugar. sih. bugar ya. Nih. Pola bugar. Nah itu tuh sama olahraga juga. Kalau gue sih mirip ya yang kayak dua-duanya kalau buat kuliah karena gue udah kebetulan udah masuk semester 7 lah ya, udah mau jadi mahasiswa tua. Udah. Jadi ya gue berharap ya tahun ini bisa lulus lah. Min. Sama ya kebetulan karena semenjak corona itu kan gue udah nggak pernah olahraga lagi kan ya. Jadi kayak kerjaan gue di rumah ya makan doang, makan sampai kayak orang tua gue ngomong nih kok lu begini terus nih bisa-bisa lu bisa jadi ya resolusi gue sih buat tahun ini bisa olahraga lah, kebetulan kan biar bisa lebih sehat lah. Oke. Jadi bisa umur panjang. Ada satu statement bahwa kan resolusi itu agak omong kosong ya, karena kayak apa lu kerasa nggak sih lu bikin resolusi Ingatnya cuma Januari doang. iya ingetnya cuma Januari, itu pun cuma diinget cuma dibuat dan diinget supaya bisa ada obrolannya sama temen kan. Lu resolusi lu apa biar keren Biar gitu. semangat menjalani Biar tahun semangat aja. Jadi biar lebih excited gitu. Tapi sebenarnya at the end of the time kan kita merasa bahwa kita ulang-ulangin terus Betul. gitu. Kayak misalnya tadi contoh ya, ya kalau lulus tepat waktu ya harus lah ya kan lu dibayarin sama orang tua lu, lulus gak tepat waktu kan dia bokap sama nyokap lu ya. Cuman misalnya kayak contoh, gua mau olahraga atau misalnya contoh hal-hal yang maksudnya nggak ada pressure-nya. Kayak misalnya Gak ada limitasi waktunya. iya, nggak ada gitu. limitasi Deadline, waktunya, nggak ada deadline. deadline-nya kan. Bener. Kayak lu mau ngapain aja, misalnya Betul. sekarang nih, apalagi kita udah lulus misalnya gitu ya. Kita mau, pokoknya gue tahun ini gue harus dapat kerja. Itu kan susah ya, Mau gak mau, kalau nggak bertahan hidup. Iya, kalau nggak bertahan hidup. Kayak gitu kalau lu masih hidup sama orang tua mungkin tuh agak susah. Betul. Karena menurut gue kayak itu kan lu ya udah lu masih nyaman-nyaman aja, lu masih bisa makan, lu masih bisa hidup. Tapi kan Nggak buat ada orang kayak urgensinya. nggak ada urgensinya akhirnya. Nah, yang kayak gitu tuh susah, kayak mau olahraga, mau cari pekerjaan, mau bikin bisnis, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh perlu motivasi dalam diri masing-masing gitu. Jadi sangat sulit buat menurut gua, dan itu umum sekali orang pengen, pokoknya tahun ini gua mau sukses, tahun ini gua mau nikah, atau tahun ini gua mau punya pacar, ya. Kenapa ya ke gue? Ya kan? Tahun ini gua mau menghentikan toxic relationship ya. Ya. Beda-beda. Gue gak mau nengok, gue gak mau lihat rival. Iya. Misalnya contoh kayak gitu kan. Tapi kan itu satu hal yang nggak ada limitasi waktunya, nggak ada deadline, jadi sangat sulit gitu. Dan itu bergantung sama diri kita sendiri. Jadi menurut gua kayak akhirnya omong kosong aja gitu. Gua nggak tahu sih kalau menurut kalian gimana, cuma menurut gua kayak kenapa akhirnya gua nggak terlalu pikirin, akhirnya gua cuma nentuin kayak goal-goal aja karena sekarang gua lagi berbisnis. Akhirnya gua nentuin goal bisnis gua aja gitu. Gua nggak punya resolusi dalam diri gua sendiri. Gitu. Banyak kan bikin resolusi tuh rata-rata buat kayak lebih ke kehidupan aja sih, udah hidup gue lebih baik, Lebih ke kehidupan gue, contohnya kehidupan gue lebih makmur dalam finansial ataupun misalnya dalam relasi atau dalam keluarga atau ya dalam kesehatan gitu. Pastinya kan lebih rata-rata lebih mau level up gitu, nggak Betul. ada yang Nggak ada yang mau level down, coba siapa? Ya tapi akhirnya orang ngerasa bahwa nggak ada bedanya. Dan gue melihatnya gini sih, karena capek nggak melihat ujungnya nggak sih. melihat ujungnya. Jadi kayak akhirnya hopeless, kan? Kayak udahlah mau ngapain lu bikin resolusi juga Iya, ngapain gue bikin resolusi? Susah juga untuk dicapai gitu Betul. kan. Apalagi Jadi kayak tambah ini kondisi kayak begini gitu kan. Sekarang Omicron lagi. Betul. bisa dibilang jadi kayak gak Sempet naik juga kan di Indonesia juga. Jadi maksudnya akhirnya misal nih, gue mau kurus, gue mau olahraganya apa? Gue sukanya lari.
Tapi kalau lari, ih gue takut Omikron. Betul. Alasan, jadi sebuah alasan, jadi sebuah barrier, alasan Gue aja ya kan. gue jadi pengen ngejokes kayak, gue pengen punya pacar, mau dating tapi takut kena COVID, Kena COVID. tahun di ghosting, enggak gara-gara sekarang kan orang makin jago Photoshop. Oh, iya, Lihat iya. foto cakep pas ketemunya Ketemunya ini takut sering jadinya terjadi. nggak mau. Iya, sering nggak mau. terjadi. Kenapa tuh? Orang lain, cerita orang lain. Oh iya. Panik Iya. gimana? Panik ya. Langsung cari gimana cara gue belokinnya ya. Tolong Iya, gua, tolong gua. Iya. Tapi gue pengen ngebahas soal hopeless ini sih. Karena kalau menurut gue ya, kalau tahun 2022 ini kita jalanin dengan hopeless pasti capek banget sih. Betul. Kayak Karena jujur isi 2021 gue juga hopeless juga sih, jadi kayak kenapa gitu tuh? sih. Ya tadi ya udah gitu, Oh. kayak udahlah gitu. Oh, kenapa? Karena jerawatan. Jerawat tuh Enggak gara-gara juga. Covid apa? Nggak tahu. Gara-gara nggak siapa tahu, sih? Nggak tahu nih. Nah. Kalau dulu gitu ya, gara-gara siapa sih? Jokes dulu banget, gara-gara siapa sih? Gara-gara siapa sih sampai lu banyak pikiran gitu? Tapi jadi problem ini. Jadi problem kayak kan kadang-kadang gampang ya buat ngomong, ayo ada kok titik terangnya. Betul. Tapi buat mereka enggak. Nggak Beberapa semua bisa orang melihat. nggak Ya. semua orang bisa melihat titik terang. Gue tetap gak bisa dagang gue tetap sepi. Gue tetap susah gitu. Buat makan hari ini aja susah banget, gitu kan. Nah, gue pengen kita semua pengen bisa share ke teman-teman bahwa ini cara-cara kita, gimana cara kita untuk membangkitkan semangat. Ya. Gitu. Gue pengen bahas itu sih. Jadi emang kayak gue yakin kita semua punya cara masing-masing, tapi siapa tahu bisa nolong nih teman-teman di rumah. Gimana caranya untuk lu pada secara pribadi nih untuk bangkitin semangat lu secara pribadi. Oke. Gimana? Gue dulu kali ya. Iya. Sebenarnya gue dalam ngelakuin hal pun, mau gue mencapai target atau apapun, gue gak pernah semangat sih. Oh iya. Jadi orangnya Jadi maksudnya apa nih? standar aja. Oh, iya. Nggak, maksudnya gini. Jadi misalnya gue punya target nih. Heeh. Target long term lah misalkan. Mm-mm. Nah dari target long term itu, ya gue bagi lagi jadi target-target yang lebih kecil, part-part yang lebih kecil loh. Dalam mencapai ini, gue harus mencapai apa dulu nih, habis itu apa. Nah dari yang itu, ya gue breakdown lagi kecil-kecil, step-step kecil yang bisa gue lakuin apa. Nah jadi ya jatuhnya bukan semangat, tapi karena lu udah tahu step-step kecil apa yang lu harus lakuin untuk mencapai yang panjang itu, ya udah lakuin aja. Jadi ya udah berjuang aja, lakuin aja step-step yang kecil itu. Jadi intinya bukan semangat. Ya semangat juga sih, tapi ya udah lakuin aja dulu gitu. Jadi yang gue denger dari dia adalah akhirnya lu bisa menghargai step-step kecil lu ketika Iya, lu aku lebih ngeliatnya tuh gini, karena kan tadi dia bilang step long term ya. Karena ada beberapa orang yang lihatnya di ujung ketika, aduh kayaknya gue nggak bisa dapet, ya udah padahal lu bisa kerjain yang Padahal lu kecil-kecil betul, dulu. breakdown dulu. Walaupun Betul, lu betul, misalnya walaupun kecil-kecil itu sebenarnya lu lagi pelan-pelan. ngerangkak gitu loh, Betul. misalnya lagi naik tangga, tapi sebenarnya lu lagi menuju ke sana. Tapi Betul, kan banyak betul. orang yang lihat kayak ketika gue udah nggak bisa, udah udah gitu. nggak kerjain apa-apa. Ya jadi emang iya sih ada satu orang bilang Tips ya. praktikal. Tips praktikal banget nih menurut gua, benar-benar ini bagus banget teman-teman, karena menurut gua pasti banyak banget di antara kita ya yang ngerasa kayak kita tuh akhirnya ngeliat jauh terus kita diem, kita cuma liatin, kita bilang gua nggak akan bisa nyampe situ. Padahal kuncinya bukan lu liatin itu, tapi lu kan bisa langkah nih satu maju di depan, lu kelihatan nih di depan lu. Yang depan situ mungkin nggak kelihatan, tapi mungkin yang di depan lu ini lu kelihatan. Jadi lu jalan aja ke situ. Kecil-kecil tapi pasti. Pasti, betul. Ada lagi gak? Lu ngapain Za biasanya? Kalau gue sih Angkat barbel. kalau gue ya biasa gue coba rewind lagi apa yang di tahun-tahun sebelumnya gue lakuin. Jadi kayak even gue di tahun sebelumnya gue mengalami banyak kesusahan, kesedihan, cuman maksudnya kan di tahun itu gue bisa lewatin loh. Di tahun itu gue bisa lewatin meskipun begitu banyak rintangan yang gue alamin, ya itu bisa gue jadiin motivasi gue buat jalanin tahun ini, meskipun tahun ini gue nggak tahu apa yang akan terjadi, ya udah jalanin aja. Tapi memang belajar untuk bersyukur itu satu hal part yang menurut gue penting banget. Karena menurut gue dalam kondisi sekarang nih, kalau kita melihatnya dari sisi negatif terus, menurut gue ya akan toksik buat kita. Capek sih. Akhirnya kita toksik dengan diri kita sendiri gitu. Akhirnya lebih gampang sakit, iya, ya kan. Akhirnya stres juga. Bener. Karena menurut gue kita kan pernah bahas ini ya, COVID ini kan mengajar kita untuk belajar lebih bersyukur. Jadi mungkin di tahun yang baru ini, why not kita bersyukur? Betul. Gitu. Ada yang lain nggak? Aku. Apa tuh? Aku ini belum aku coba, tapi aku pengen coba sih. Maksudnya kayaknya bakal efektif gitu. Tapi aku pengen juga coba tapi belum dicoba. Pengen ini sih
biar lebih semangat gitu ya. Nggak ngebandingin aku sama orang lain. Itu PR aku sih, itu juga jadi resolusi karena aku orangnya bisa dibilang kayak gampang iri juga, kayak mungkin itu jadi salah satu motivasi aku juga ya kalau ngelihat orang tuh jadi terpacu kayak oh gitu kan, gitu ya. Cuman jadinya capek sendiri gitu loh. Saya ngeliat orang, aduh. Iya kayak gitu, kayak gitu. Kayak ayam gue tadi. Cuman jadinya tuh capek gitu kan, karena ngejar sesuatu yang nggak bisa dikejar juga kan. Jadi kayak karena emang jalan tiap orang beda-beda kan. Jadi lu mau kecepatan lu lebih kencang dari dia pun lu gak akan bisa ngejar gitu kan. Jadi satu hal yang pengen aku itu adalah detox sosial media. Ngurangin sosial Iya. media. Tadinya pengen jadi aktivis sosial media. Iya, aktivis sosial media. Ini Maksudnya sebenarnya gini, guys, gini, solusi gini. ini bukan karena dia mau lebih baik, cuman karena dia udah males aja. Nggak gitu. Bukan, detoxnya bukan. adalah detox yang kayak maksudnya, ya maksudnya itu kan kalau itu jadinya produktif ya, maksudnya bukan yang kayak maksudnya, aduh nggak tahu deh mau ngapain dah gue gini-gini terus kayak, dia cakep banget ya, nggak gitu loh yang kayak gitu, aduh dia sukses banget ya gitu kayak enggak, tapi kayak ya maksudnya ya sosial media kan maksudnya aktif di sosial media ya lu gunakan itu sebagai ya jadi berkat misalnya lu Betul, ya lu betul. berkonten lah gitu kan, ngapain lah gitu kan. Iya, Berkarya. maksudnya berkarya. Cuman yang sosial media detox itu adalah yang kayak ya itu Ngeliatin penggunaannya orang, maksudnya ngeliatin orang nge-scroll. iya nge-scroll. betul. Terus jadi stop bandingin sama Stop orang bandingin lain sama dan orang jadinya lain. Iya, iya, karena it's a good capek point. kan, karena It's a kan good thing. nanti di tahun ini juga setiap goal orang tiap beda-beda gitu kan, dan nggak cuman goalnya tapi ya emang jalannya juga udah beda-beda, jadi kayak ya udah juga usah lihat-lihat juga sih gitu. Jadi ya fokus Paham, aja paham. sama yang bagian kita sendiri aja gitu. Benar, sih. benar. Jadi kita kayak ngikutin standar kesuksesan orang lain ya. Betul. Nah Iya, itu kan iya, kalau capek kayak capek kan banget, jadinya. benar. Jadi kayak ya make your own standard ya udah ikutin aja gitu. Jadi kayak ya Itu dia nggak peduli lu seberapa lama prosesnya, seberapa lama lu lakuin. Yang penting lu nyampe di atas itu. Yang penting lu jalan aja Lu udah. jalan aja Betul. gitu. That's the point gitu. tapi jujur tuh PR banget sih, kayak jujur banget tuh kayak PR banget karena jujur ya selain rebahan ya, gue rebahan terus rebahan kan gini-gini doang gitu, kayak maksudnya kayak aduh enak banget jadi orang tapi gue gak ngapa-ngapain gitu, kayak aduh enak banget ya tapi gue gak ngapa-ngapain gitu, pas mau berusaha kayak udahlah malas gitu, jadinya kayak tiba-tiba udah 2022 Tiba-tiba 2022 Iya. beneran rebahan ini mati suri kayak sebenarnya. kayak gitu, cuman kayak udah 2022 Tahun baru aja kan iya, tiba-tiba. Memang kan. nggak berasa sih tahun lalu tuh. Terus gimana? Panik. Disa gimana? Gua kurang lebih sama sih sama yang lain. Jadi Gua ngerasa mereka udah hampir semua sih. hampir semua sih. Ini tadi bagus banget. Ini masuk paralel sama yang gua lakukan juga. Jangan banding-bandingin gua sama orang lain dan ya believe in yourself aja. Kalau gua ya gimana ya, gua kadang suka semangatin diri sendiri sih, kayak ya udahlah orang lain begitu, lu ya lu gitu. Dan gue percaya banget setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Setiap orang spesial kok, setiap orang Sayangnya maksudnya kan punya nggak pet-nya. semua orang aware terhadap betul, itu. setiap orang Ya, nggak ya, aware ya. aja. Oke itu, gue sih itu sih believe in yourself aja dan ya stop compare lu sama orang lain. It's a good thing sih. Teman-teman mungkin kalau teman-teman ngerasa bahwa teman-teman hari ini lesu, teman-teman hari ini gak ada semangat gitu. Ya mungkin apa yang ngomongin sama teman-teman ini bisa teman-teman praktekin dalam hidup teman-teman. Teman-teman cobalah lakuin karena menurut gue baik ya, sangat baik. Pertama gue recap sedikit ya, mungkin bikin lebih detail, istilahnya kayak to-do list lah. Lu mau ngapain sih? Apa yang lu mau lakuin? Hal-hal Jadi kecil. step-step kecil Ya, step-step, gitu. baby step aja. Nggak usah giant step, baby Ya, step betul. aja. Ubah mimpi lu yang gede itu Ya, lebih jadi kecil-kecil. part-part kecil. Nah, dari part-part kecil itu lu lakuin sambil bersyukur, teman-teman. Sambil bersyukur dan jangan pernah bandingin baby step lu dengan baby step orang lain. Mungkin baby step lu cuman sejari ini, ya nggak apa-apa. Yang penting lu maju gitu. Tiap-tiap orang kan juga punya Iya. sumber daya yang berbeda-beda ya, Ya. latar belakang Ya, berbeda-beda. Betul, latar belakang beda-beda. Kayak misalnya gini deh, lu jalan, bandingin gue jalan sama Bella. Ya mungkin kaki gue lebih panjang dari Bella, jadi gue kelihatannya jalan lebih cepat. Maksudnya apa itu? Maksudnya, Tahu emang apa sih maksudnya nih? ini bukan body shaming. Parah banget deh. Enggak ada bercanda. Misalnya itu ya, teman-teman. Jadi betul. maksudnya fisik aja berbeda, Parah jalan hidup banding-bandingin. juga Padahal tadi beda. bilang jangan banding-bandingin. Iya. Oh iya. Tapi ini kalimatnya udah cantik banget, udah lengkap banget. benar. Kalimatnya tuh udah bridgingnya udah bagus banget, tapi ada yang kurang satu lagi. Kurang satu lagi. Kurang adalah kita, ya setelah maksudnya kayak kita udah nih nentuin target kita, udah cakep banget deh, ini udah bener-bener gitu. Tapi satu hal yang kurang adalah jangan lupa untuk menyertakan Tuhan kas kita mau jalan ke selama tahun 2022 ini. Betul. Gimana cara Betul. nyatakan itu? Nah itu dia. Kalau nggak salah kemarin si Felis ada kasih satu quote sih bagus banget. Lix apa Lix kasih tahu. Apa ya? Nih quotes-nya. I'm not making any plans on how I want 2022 to go.
I really just want God to take lead. Gue nggak mau bikin rencana apapun di 2022. Gue pengen 2022 berjalan kayak gimana. Gue nggak bikin rencana apapun. Gue cuma pengen Tuhan yang take lead, yang pimpin. Benar. Dalam arti biar orang nggak salah paham ya, kayak bukan berarti kayak ya udah lu ngambang aja gitu, Ngambang nggak aja, gitu ya. ya, Bukan maksudnya berarti kayak lu rebahan aja. iya, maksudnya kayak ngambang udah lah, gue ikut nggak Lu- juga gitu. Lu hati-hati Tuhan make way yang lain. Jangan, kayak gitu. Lu nggak berbahan gitu. doang Tuhan make way yang lain. Iya, nggak gitu sebenarnya, tapi intinya benar gitu ya, take lead gitu ya, take lead. Tapi dari kalimat Rivel terus dibungkus dengan Tuhan yang pimpin. Dengan Tuhan yang pimpin. Nah ini ada satu ayat nih yang benar-benar bagus banget. Apa? Bisa. Apa tuh? Ya, Amsal. Amsal 16. Amsal 16 ayat 9. Ya, Isinya begini teman-teman. Isinya apa tuh? Maksudnya? Isinya hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya teman-teman. Mungkin jadi pertanyaan ya, satu hal jadi pertanyaan. Gue sih waktu lagi bahas-bahas itu tuh gue mikir ya. Tuhan bilang manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan gitu loh. Kayak gimana ceritanya? Bahkan lu bikin jalan ya lu harus nentuin arah lu sendiri. Banyak yang bilang gini, nggak ada satu orang motivator bilang gini, nggak ada orang yang akan datang ke lu suruh lu olahraga, nggak ada orang yang datang ke lu untuk lu mulai bisnis lu, nggak ada orang yang akan datang ke lu untuk memulai menyelesaikan skripsi lu, nggak akan ada orang yang lakukan itu, hanya diri lu sendiri yang bisa lakukan itu. Dan banyak orang bilang hidup lu di tangan lu mau sukses apa enggak itu urusan lu. Nggak ada orang lain yang bisa atur. Tapi kan di sini kayak beda ya. Kayak ya udah, lu mikirin jalannya, tapi Tuhan yang nentuin langkah lu. Gimana tuh ceritanya? Gitu kayak apa sih? Ya. Doesn't make sense gitu loh. Kayak ini kaki gue, hidup gue, kenapa Tuhan yang nentuin langkah gue gitu? Apaan sih? Gitu maksudnya. Mungkin kayak yang tadi gue bilang ya kita tetap bikin plan, tetap bikin yang detail-detail itu, tapi tetap menyertakan Tuhan di dalamnya. Ini yang jadi pertanyaan adalah gimana cara nyertain Tuhan. Dan Gitu even kan. menurut gua pertanyaan ini pun bagi kita sendiri ya, orang Kristen, orang percaya pun sulit loh, karena Menyertakan Tuhan itu kayak menyertakan Tuhan itu gimana loh. Dan kemarin akhirnya setelah kita diskusikan kita ketemu Kita akan pakai BBM. BBM. teman-teman. BBM itu adalah berdoa, baca firman, dan melakukan firman. jangan cuma Firman Tuhan. diingat. Nggak cuma sekedar baca firman dan berdoa doang. Ya. Karena hubungan aja perlu timbal balik. Betul. Ini pun hubungan bersama Tuhan itu adalah sebuah relasi. Jadi ya setelah baca firman, setelah berdoa lakuin sesuatu. Tapi ya jadi pertanyaan juga, kenapa harus berdoa baca firman? Nah itu karena tadi kan kita ngomong soal langkah, ngomong soal Tuhan ini dan langkahnya. Nah gimana kita bisa tahu Tuhan itu Kalau kayak kita apa? ya. Gimana kita bisa tahu Tuhan itu maunya apa kalau kita nggak kenal sama Tuhan? Benar. Istilahnya lu bilang nih, ya udahlah gue pakai Google Maps, tapi Google Maps-nya lu silent terus lu masukin tas. Ini istilahnya Tuhan ujian kasih contekan loh. Jangan cari di YouTube, jangan cari di mana nih, Iya. di mana? Iya, Iya, motivasi mana Iya, gitu. jangan. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau mau Boleh, dengerin, berpacu. boleh. Itu Tapi bagus landasannya juga. tetap- Cuman landasannya tetap harus kuat di firman Tuhan. Betul. Ya kadang-kadang kita gitu ya, kayak misalnya dikasih nyontek, nggak mau nyontek, gayaan nggak mau lihat. Nanti kalau nggak dikasih nyontek, minta nyontekan. Ini gimana ya? Kayak kalau gue jadi Tuhan, gue pites juga nih orang ini kan. Sebel juga. pites itu makanan kan yang isi cocol itu. Petis. Pites itu kan. Udah. Kalau pites. Pedas. Panas. Ya tapi maksudnya begitu ya teman-teman. Maksudnya seberapa pentingnya BBM ini teman-teman. Jadi kenapa dibikin BBM supaya teman-teman ingat bahwa teman-teman sehari-hari. Yuk kita ngelakuin BBM. Yuk kita banyak berdoa. Berrelasi dengan Tuhan. Jangan cuma minta-minta doang teman-teman. Tuhan itu bukan call center. Tuhan itu bukan call center di mana lu susah terus lu doa, Tuhan tolong, tolong gitu. Apa-apa Tuhan gini ya, Tuhan gitu ya. Tapi lu nggak pernah dengerin Tuhan gitu. Kadang-kadang kita suka gitu kan. Gitu. Gue pun gitu, gue ngerasa ya kayak Tuhan ampuni dosa gue ya, Tuhan besok tolong gue ya. Tuhan sekarang gue mau ini ya, tolong ya. Tuhan gue ini nih tolong ya. Nanti kalau udah jatuh, Tuhan kenapa? Pas Tuhan mau jelasin kenapa, Tuhan gini ya. Nggak mau denger gitu. Jadi itu hal yang sangat menjadi ini sih. Nah tadi terakhir menarik tuh. Maksudnya kita mau hidup bersama Tuhan. Kenapa? Pertanyaannya kenapa harus di dalam Tuhan? Kenapa harus Tuhan ya? Kenapa gitu? Kenapa harus dalam Tuhan? Toh gue selama ini tahun 2021 gue jalanin oke aja kok. Tadi Reza ada bilang kan,
Gue suka flashback gitu tahun lalu. Fine kok, gue berjalan dengan baik. Ini pasti ada orang yang bertanya, why? Ya, menurut gue jawabannya ya salah satu jawabannya adalah karena ya sebenarnya Tuhan care sama lu, Tuhan care sama hidup lu loh. Sama kayak tadi yang Google Map lu bilang lah. Sebenarnya Tuhan care, Tuhan ada, cuman lu nggak kesana aja. Sebenarnya Tuhan care sama hidup lu dan ketika lu down, Tuhan lihat kok. Ya ada satu quotes yang terkenal bilang, even 1000 doa, even 1000 jutaan doa yang masuk itu nggak pernah Tuhan nggak dengar. 1 juta doa lu kali deh berapa orang di dunia ini, itu Tuhan tuh nggak pernah Tuhan nggak dengar. Jadi Tuhan scare itu, tapi ya kita nggak lihat itu. Ya itu sih menurut gua. Kenapa harus kenapa lu harus sertain Tuhan di dalam setiap journey lo itu, ya karena Tuhan sebenarnya care sama lu. Dan itu tuh jadi kekuatan lu sendiri. Betul. Tuhan selalu bantu kita. Tuhan selalu ada buat kita. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah apa yang udah kita lakuin buat Tuhan. Right? Ada satu ayat di Alkitab tapi gue lupa catat ya. Cuman apalah gunanya sebuah garam ketika garam itu udah hambar. Kita sebagai orang yang percaya ya, kita sebagai orang Kristen gitu ya. Apa gunanya kita sebagai orang kalau kita itu hambar dan kita hidup dalam Tuhan itu sebenarnya untuk apa sih? Gitu. Ya kalau menurut gue secara pribadi untuk jadi berkat, untuk jadi garam dan terang gitu. Dan mungkin kadang-kadang itu yang kita lupa ya. Maksudnya dalam resolusi kita lupa selain menyertakan Tuhan, tapi kita lupa bahwa tujuan utama kita diciptakan itu apa sebenarnya. Nah, kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. And that's the problem gitu. Dan gue ngerasa sih gue pengen kita semua pengen bisa encourage teman-teman dan bisa nantang teman-teman ya tentunya. Dan juga buat kita sendiri. Buat kita sendiri secara pribadi gitu ya. Mau nggak sih kita taruh menjadi berkat buat orang lain dalam semuanya, teman-teman. Bukan kayak in the list loh, enggak. In the top of the list yang dimana ini berlaku untuk semuanya, untuk menjadi terang dan garam. Apapun yang lo lakukan, whatever you do, lo berpikir bahwa ini gue bisa menyenangkan Tuhan gak ya ketika gue lakuin ini. Ketika gue berbisnis, apakah gue mengambil keputusan ini bisa menyenangkan Tuhan gak ya? Betul. Apakah gue melakukan ini bisa jadi berkat gak ya? Apakah gue bisa menolong orang lain gak ya? Gue bisa memancarkan bahwa Yesus Kristus itu hidup dalam diri gue. Dan itu tantangan yang pengen gue kasih ke teman-teman semua gitu ya. Gue rasa itu sangat penting gitu. Dengan begitu pun itu udah artinya kita udah menyertakan Tuhan. Betul, setuju. Dan sedikit tips mungkin bagi kita juga, ya sebelum jadi berkat ya gampangnya ya kita harus aware juga sih sama orang-orang sekitar kita. Karena banyak banget orang yang even gua lah ya, maksudnya ketika kita udah serahin ke Tuhan pun akhirnya at the end kita juga maksudnya selalu gua dan gua gitu. Kita jarang banget lihat orang lain yang sebenarnya ada lo di sekitar lo itu. Orang-orang terdekat lo, dan sering banget kita abai ya. Karena kalau kita mau ngomong berkat kan buat orang kan. Menurut gua paling gampang ya lu lihat siapa aja yang Tuhan taruh di sekeliling lu. Sesimpel itu. Karena kalau kita mau ngomong jadi berkat tapi kita nggak tahu gitu ya. Orang-orangnya masa ada sebenarnya. Ya cara paling gampangnya ya lu lihat lah, lu harus aware. Di kuliah lu ada siapa aja. Lu kalau nge-zoom sama teman-teman lu ada siapa aja. Lu bisnis ada siapa aja, vendor lu siapa aja. Pekerjaan, rekan kerja lu ada siapa aja. Ya aware akan itu, dan menurut gua ketika lu belajar untuk aware ada orang lain, lu bisa jadi berkat. Ditambah ada anugerah Tuhannya ya. Karena keseringan di dalam hidup kita tuh ya kita yang peran utamanya. Betul. Ya. The center of the universe itu kita. Kita ngerasa kita matahari gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat dari kita sebesar apa sih, kita apa sih, universe ini gede banget. Jadi kita tuh nggak ada artinya. Ada orang bilang gini, masalah apapun yang ada di hadapan lo lihat universe ini gede banget. Artinya masalah lu itu sebagian kecil dari apa yang itu. Dan lu kalau lihat universe udah besar banget, lu bayangin yang ciptain. Tuhan kita sebesar apa cuy? Dan dia perhatiin kita yang kecil. Dan dia perhatiin kita yang sekecil itu. Ya istilahnya lu kalau lihat di Google Earth aja kagak kelihatan. Gitu loh. Seberapa indahnya kita bisa hidup bersama Tuhan. Seberapa indahnya, seberapa nyamannya kalau kita hidup di dalam Tuhan itu. Dan kita bisa jadi berkat buat orang lain. Yang membuat kita jadi berkat bukan kita, tapi Tuhan yang pakai kita. Kan tadi di Amsal 16 ayat 9 bilang kan, Tuhan yang menentukan arahnya, Tuhan yang menentukan lu jadi berkatnya seperti apa. Bukan lu yang nentuin gimana lu jadi berkat. Tapi memang lu tetap harus pikirin, bukan berarti kayak ya udah kalau gitu kerjaan apa aja, enggak juga. Lu harus pikirin juga, lu harus baca firman juga supaya lu tahu persis apa yang harus lakuin dan lu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Terakhir at the end,
Ya karena ini kan sebenarnya bukan angka yang mudah gitu ya bagi kita semua. Jadi menurut gua, buat kalian teman-teman juga yang nonton, menurut gua ya nggak apa-apa gitu. Jalan sekecil apapun, jalan sesingkat apapun, even untuk tadi baca firman, berdoa, menurut gua nggak apa-apa gitu. Maksudnya mulai pelan-pelan dulu. Karena kita semua pun juga begitu kan, kita semua pun betul banget. nggak langsung doa tiap hari, baca firman tiap hari. Menurut gua nggak apa-apa. It's okay kok masuk untuk tadi yang udah bilang jalan pelan-pelan, jangan pelan-pelan asalkan lu jalan. Dan ingat ada Tuhan yang bersama-sama dengan lu jalanin. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja teman-teman. Mungkin teman-teman ada hal-hal yang mau didoain atau teman-teman punya resolusi apa yang mau kita doain sama-sama. Teman-teman boleh banget tulis di kolom komen karena sekarang kita sudah bisa di komen. Ya teman-teman bisa komen aja di kolom komen di bawah. Teman-teman mau kasih apa ya saran kayak bahas ini dong, gue pengen tahu dia lebih dalam, atau teman-teman pengen kasih bahan-bahan diskusi lainnya, teman-teman mau hal-hal doain gue ini, doain gue itu, pertanyaan-pertanyaan boleh banget langsung tulis di kolom komen. Atau ada yang resolusinya pengen punya pacar juga boleh. Betul, langsung tulis di bawah. siapa tahu. Hubungi nomor di bawah ini ya. Ya mungkin ada kayak gitu, teman-teman silahkan kontak aja. Dan teman-teman jangan lupa kita ada komunitas bersama-sama di sini. Teman-teman bisa langsung aja kepoin di Instagramnya di Korem Mabes dan Youth Mabes. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari teman untuk bisa bahas firman Tuhan, bahas berdoa bersama, bisa langsung aja kontak ke situ supaya kita bisa saling membantu, saling memberkati satu sama lain. Oke teman-teman, segitu aja dari kita hari ini. See you in the next obrolan berikutnya. Thank you semuanya, bye. Dadah.